Baik, pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, shaimin wa shaimat di rumah. Kalau ada yang ingin telepon ke CTV bertanya tentang metode neuronadi ini, silakan ya di nomor yang tertera di layar kaca. Boleh juga di SMS atau di WA. Insya Allah kami akan menjawab ya, apalagi ada pakar-pakarnya di sini. Boleh juga yang ada kaitannya dengan Al-Quran lah ya. Diberi kebebasan, silakan menelepon guru-guru kami yang ingin bertanya, yang menelepon silakan, ibu-ibu, kami menunggu di sini. Jadi sambil kita menunggu telepon ya, kita ingin dengar dulu dari Abi, bagaimana waktu kecil Abi bisa dengan baca Al-Quran dengan metode Baghdadi, alif ba ta sa itu. Jadi ada anakum, banakum itu kan. Kadang-kadang semua diakhiri dengan wassalamu kan. Ada pengalaman Nabi waktu itu? Bagaimana? Terima kasih kepada para yang cara baca Quran model sekarang. Namanya apa tu namanya? Neuronadi. Memang itu sudah, kalau bahasa zaman bahasa baru sekarang lah. Kalau istilah bahasa anak muda, masa zaman now lah. Jadi dulu waktu kecil dulu orang tua kita tu memang hampir mirip begini. Hampir mirip. Contoh A, alif, ba, ta. Pertama habis tahu semua huruf, kasi bagaimana cara baca. Tapi baca bagaimana huruf A. Mulutnya. Itulah kadang-kadang kalau orang surah pandai baca Quran, terus belajar tajwid, kemudian sampai ada hafid, dulu belum pernah banyak hafid kan. Bagaimana cara baca yang bagus, akhirnya macam-macam lah. Dulu sudah ada sebenarnya tu. Sudah ada, cuma masih alami. Tapi kalau alami sampai sekarang dah hilang juga. Cuma ada nama lain seperti Ustaz ni. Nama itu sekarang. Dulu. Kemudian bukan semua orang yang pandai. Biar hafid, biar baca Quran, bukan semua orang. Payah kadang-kadang alif tidak tahu. Jadi harus tahu bagaimana alif, bagaimana mulut, ba bagaimana mulutnya, ta bagaimana mulutnya, ji bagaimana mulutnya, ha bagaimana. Itu sudah ada. Tapi bukan semua orang yang mau. Seperti hafid anak tadi bahagian tadi tu insya-Allah mudah-mudahan kan. Bukan semua sanggup menghafal Quran. Kali IQ-nya tak kuat. Hafid bukan semua. Aku ni tak bakat. Juga ni baca Quran tu wajib hukumnya sebenarnya tu. Wajib. Seperti Ustaz bilang tadi. Jadi waktu saya insya-Allah mudah-mudahan sampai ke umur saya tidak ada halangan lah. Halangan. Ya baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, kalau kami dulu anak-anak itu sering ngantuk tu. Ya. Gepoh le dengku. Ngapurih ya. Awi kan. Tapi saya termasuk anak yang paling cerdas waktu kecil tu. Jadi metode Baghdadi itu 1 bulan saja. Ya. 1 bulan sudah bisa gitu ya. Tapi abang saya 3 bulan belum bisa. Berarti saya dengan abang saya lebih pandai saya gitu. Alhamdulillah. Anugerah gitu ya. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, kami sudah menunggu telepon tapi belum datang ya. Kita kembalikan kepada Ustaz Usman ya. Ingin menambah silakan. Terima kasih Ustaz Gobir. Bahwa di teknik Neuronadi ini, kita di Aceh ini sudah bulan 4 kita buka tahun lalu. Jadi kita sudah ada 5 bimbel atau learning center dipanggil. Kita di Wuti Sabang sudah ada, di Merdu sudah akan kita buka. InsyaAllah di Banda Aceh ini ada 3 tempat. Di Perlak ada 1, kemudian di Banda Aceh ada di Simpang Surabaya sampai Napu Kopi. Kemudian di Lamreng 1 lagi ya. Itu di Yayasan Arisalah. Jadi kami di Perlak di bawah Yayasan Itekan Darussalam. Jadi kesemua ini untuk kita gerakkan bagaimana Al-Quran ini diterima oleh masyarakat
dan supaya cepat, tak perlu waktu lama-lama. Dulu kan umur 7 tahun sampai umur 18 tahun, kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA belum bisa baca Quran. Terbukti di Ayun Syah 80% nggak bisa baca Quran mahasiswa barunya. Di Araniri, UIN Araniri 85% mahasiswa barunya nggak bisa baca Quran. Berarti mereka lah orang-orang yang pandai, orang-orang yang akan menjadi pelapis, orang-orang yang akan jadi tokoh-tokoh ke depan. Nah, nasib baik alhamdulillah di Unsiah kalau nggak bisa baca Quran nggak lulus, nggak bisa sidang skripsinya, itu peraturan baru. Alhamdulillah kita terima kasih kepada rektornya. Jadi alhamdulillah itu dia. Jadi mudah-mudahan dengan adanya metode ini dikhususkan bukan anak-anak saja. Yang diutamakan adalah sebenarnya orang-orang yang sudah pensiun. Nanti di yaumil mahsyar dia sampai ke kubur besok ada pertanyaan. Marubuka manabika makiblatuka ma imamuka. Imam kita Quran, bisa baca enggak? Enggak bisa, yang lain bisa baca, lain semua bisa. Yang enggak bisa baca Al-Quran. Lain semua boleh. WA boleh baca, SMS boleh baca, kan? Semua boleh baca. Al-Quran yang enggak bisa baca, macam mana? Jadi Allah nanti malaikat bilang, kau pilih mana? Kamu pilih mana? Surga atau neraka? Kita malu pilih surga. Karena Quran nggak bisa baca. Berapa umur? 72 tahun. Contoh macam. Tapi Quran nggak bisa baca contoh kan? Misalnya ada orang di luar sana. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah cukup bagus. Dia kari. Nah, dia alhamdulillah kita ucapkan terima kasih begitu hebat ya. Walaupun sudah umur 25 tahun. 27. Oh 27 tahun. Oh terbalik 72. 70 tahun. Alhamdulillah cukup indah itu dengan Nabi. Jadi mudah-mudahan kita menarik sekali itu. Dalam satu hadis sahih ya, riwayat Tirmidzi. Jadi Al-Quran dan puasa nanti menjadi orang yang memberi syafaat ya di hari akhirat. Jadi orang yang membaca Al-Quran akan dibela oleh Al-Quran. Orang yang berpuasa akan dibela oleh puasanya. Ketika malaikat ingin melemparkan orang itu ke dalam neraka, tiba-tiba Al-Quran menjelma. Ya malaikat, ya Allah juga. Hamba ini selalu membaca saya, mentadaburkan saya, mentafakurkan saya. Dia menghabiskan malam-malamnya untuk membaca, mentadaruskan saya. Bebaskan dia dari siksa api neraka. Itu begitu besar jasa Al-Quran di hari akhirat kepada pembacanya, kepada penafsirnya, kepada penggalinya. Tetapi ingat, kalau ada orang-orang yang mencari uang dengan Al-Quran, artinya tidak ikhlas. Bukan mencari uang seperti ini mau mengajarkan orang, itu justru dapat pahala. Biasanya orang munafik ya, yang menggunakan Al-Quran untuk mencari uang tapi tidak diamalkan. Tidak diamalkan Al-Quran. Al-Quran melepaskan diri dari orang tersebut dan Al-Quran tidak akan memberi syafaat. Jadi ini perlu kita camkan. Jadi kita harus mencintai Al-Quran sebagai kalam Allah, kita menakziminya, dan kalau kita betul-betul mendekatkan diri dengan Al-Quran, di balik itu Allah juga akan memberi rezeki kita dengan Al-Quran. Tapi bukan mencari rezeki dengan Al-Quran. Itu harus dibedakan. Ketika kita punya ilmu, kita belajar, kita mengajar, kita dapat rezeki jadi dosen Al-Quran, jadi pengajar Al-Quran. Semua dapat rezeki yang halal dan thayyibah. Yang mencari rezeki dengan Al-Quran, ya menolak hukum Al-Quran. Menolak semua yang difirmankan. Misalnya adalah Al-Quran haram riba, justru itu yang sangat disukai. Dalam Al-Quran perempuannya tidak boleh menampakkan aurat, tapi istrinya menampakkan aurat, padahal dia seorang yang pandai membaca Al-Quran. Orang-orang seperti itulah yang Al-Quran tidak akan memberi syafaat di hari akhirat. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, waktu masih ada. Mungkin ada yang Ustadz ingin menambah, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin kesempatan yang singkat ini kami ingin menghimbau kepada diri kami sendiri, mungkin kepada keluarga dan juga kepada keluarga-keluarga yang lain. Gunalah kesempatan yang Allah berikan di dunia ini, karena hidup kita singkat di dunia ini, untuk berbuat hal-hal yang baik.
terutama sekali dalam mendidik anak-anak ataupun mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Karena zaman sekarang ini dikatakan zaman now ni banyak sekali godaan-godaan ataupun persoalan-persoalan yang dapat merusak akidah kita, keimanan kita. Namun apabila kita selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran, anak-anak kita selalu kita ajak untuk baca Al-Quran hari demi hari, insya-Allah kita akan selamat ya. Contoh saja mungkin fitnah terbesar keluarnya Dajjal dikatakan, maka ajarlah anak-anakmu atau keluargamu dengan bacaan surah Al-Kahfi misalnya kan. Jadi Al-Quran ini merupakan solusi ya untuk keselamatan dunia akhirat. Terima kasih. Mantap sekali, alhamdulillah. Kita rindu telepon dari pemirsa, mungkin pemirsa juga sedang apa mungkin ya, sedang bekerja, sibuk ya, tidak menonton Aceh TV barangkali. Tapi saya yakin ada juga yang menonton Aceh TV, cuma tidak biasa menelpon ya. Kalau ada silakan telepon sekarang bertanya kepada Ustadz kita tentang metode yang baru ini, metode neuronadi, di otak kanan, menghidupkan otak kanan dalam membaca Al-Quran dan mempercepat menghafalnya. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah SWT, kami menunggu telepon atau WA. Ini juga belum ada ya. Apa boleh buat, kita kembalikan kepada Ustadz Osman bin Umar. Silakan. Terima kasih. Jadi satu hadis pada Rasulullah kita petik, Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Gitu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian di sini kalau kita lihat Abi, bahwa orang yang belajar Al-Quran, orang yang mendapat makam atau tempat yang tinggi. Demikian juga orang yang mengajarkannya, mengajarkan Al-Quran. Seperti mana yang disampaikan oleh Tengku Amir tadi, bahwa yang beri syafaat di dunia ini, dunia, di kubur, di akhirat Quran. Yang beri syafaat ini ada dua. Yang pertama Rasulullah SAW sendiri, yang kedua Al-Quran dan puasa. Jadi Al-Quran ini sangat-sangat hebat. Kalau kita lihat daripada hadis bahwa diberikan syafaat. Di dunia dia dijaga kita daripada segala kemaksiatan. Di dalam kubur dijaga kita menjadi seorang anak muda lah, hadis yang panjang. Seorang anak muda yang berdiri di depan apabila datang malaikat mau soal perkara ini, jangan soal. Sayalah sahabatnya, soal kepada saya, begitulah. Jadi dia membela, mulai dalam kubur dah dibela. Dia ada pembela di kubur. Rasulullah SAW di akhirat nanti, di yaumul mahsyar. Sedangkan Al-Quran sudah bisa dibela kita dalam kubur. Maka juga luar biasa Al-Quran ini. Maka dalam hal ini kami ada tim di Banda Aceh dan tim di Malaysia di Banda Aceh. Kami bertungkus lumus kalau bahasa kita. Betul-betul bertungkus lumus. Bekerja sungguh-sungguh untuk Al-Quran, dan ada setengah-setengah ini mewakafkan diri untuk Al-Quran, menghabiskan dana untuk Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran. Seperti mana diperjuangkan Al-Quran di Indonesia, hampir seluruh pelosok akan hadir. Juga mereka ni bersedia untuk bawa ke Eropah. Bahkan dengan metode ini mereka bisa akan dibawa ke Mesir, ke Saudi. Kerana jangan kita lihat bahawa di Mesir itu semua orang bisa baca Quran, enggak. Di Mesir berani buat ke Eropah, ke Mesir, ke mana-mana berani buat. Ini mungkin tahun 2018 akan ke Eropah, akan ke Amerika dan sebagainya. Jadi dengan metode ini banyak orang sudah terbukti bahawa bisa baca Quran. Ada murid yang kami di Malaysia itu, ada murid yang paling muda, 28 tahun, 82 tahun. Itu pelajar-pelajar 82 tahun yang daripada ni, ada ketuk-ketuk ini. Ya. Dari mulai dengan sajadah, sajidun. Itu ketuk-ketuk ni. Umur 80 tahun. Mereka ni metode ini yang sangat tidak membosankan. Kerana mereka pertemuan ini adalah bukan biasa baca Quran adalah 2 minit. Berjumpa dengan ustaz 2 minit. Ini 2 jam full. Semakin ramai, semakin banyak pelajar, semakin bagus. Biasa semakin sedikit semakin bagus. Tapi dengan metode ini, dengan teknik ini, semakin ramai orang baca, semakin bagus. Ada pelajar-pelajar 20 orang, 30 orang, 20 orang. Bahkan ada dia mereka mengatakan bahawa kita bisa aja tunggu 1000 orang dengan metode ini. Tapi bukan kanak-kanak. Orang dewasa bisa aja satu lapangan bola yang metode ini.
Dan terdengar juga seperti musik ya. Ya, musik. Ya, padahal dia memang tidak membosankan. Bahkan ada di antara orang-orang tua di sana di Malaysia itu mengatakan bahwa dengan kami enggak datang ke sini seminggu sekali enggak senang. Dan jauh dengan ngantuk. Ya, tidak ngantuk, dia tidak ngantuk. Dia memang sangat hebat. Apabila belajar itu dia adakan kumpulan-kumpulan grup itu. Di grup. Kalau ada 5 grup. Alhamdulillah saya di Masjid Raya pendiri DPK Baitur Rahman. Alhamdulillah. Ya. Dan dulu saya pimpinannya 15 tahun. Kemudian sudah merasa tua, saya alihkan kepada sekretaris saya menjadi kedua sekarang. Alhamdulillah kami menggunakan metode Iqra ya. Tapi saya persilakan Ustaz di sini untuk mendekati pengurus TPK Plus Baitur Rahman. Siapa tahu bisa dibawa ke TPK Plus metode ini. Tapi ada sedikit masalah, kita menggunakan tempat di dalam Masjid Raya. Kalau pakai ketok-ketok nanti mungkin ada orang yang protes ya. Kami belum punya tempat. Kami menggunakan Masjid Raya sebagai tempat TPK Plus itu setelah asar. Tapi alhamdulillah saya pikir TPK yang yang termahal di Aceh sekarang ini. Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut. Pemirsa, di segmen terakhir ini kita akan membaca SMS. Kalau ada yang masuk, dan alhamdulillah sudah masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadz yang kami hormati, kami senang dengan ustaz-ustaz dari Malaysia ini membawa metode Neru Nadi ke Aceh. Kami ingin tanyakan, kalau saya sudah berusia 40 tahun ini, berapa bulan saya bisa membaca Al-Quran? Kebetulan saya orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Wassalam, hamba Allah. Silakan Ustaz jawab. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bertanya, kepada hamba Allah. Bagi bapak-bapak yang usia sudah lanjut, bukan hanya 40 tahun, bahkan 80 tahun sehingga sampai 90 tahun. Sebelum kita sakit, sebelum kita dibawa ke kubur, insya-Allah bisa baca Al-Quran. Insya-Allah dengan metode ini sudah kita usahakan, tidak terbukti bahwa bisa membaca Al-Quran. Bahkan digalakkan, disukai dan sangat-sangat diharapkan orang-orang yang sudah dewasa, sudah tua umurnya, ikutlah program ini. Dengan program ini insya-Allah membantu tuan bapak-bapak untuk membesarkan ibu-ibu. Sekarang ini pun kita ada ibu-ibu yang umurnya 60 tahun, ya. 76 tahun sudah pernah. 76 tahun sedang belajar sekarang di pusat tuition kita atau di bimbel kita di Jalan Nuri nomor 2 di samping Dapur Kopi. Di situ kalau di antara ibu-ibu bapak-bapak yang ingin singgah ataupun ingin melihat tempat, silakan di situ. Mudah-mudahan nanti agak adalah hidayahnya, bisa kita baca Quran nanti insyaallah. Dan bahkan ada di antara kantor-kantor yang terus belajar di depan orang. Ini bos kantor nih. Tapi kita enggak sebut di sini. Bos kantor dia ajak anak buahnya sekali belajar di masjid, dibawa ke masjid semua, belajar dengan musalah kantor. Dibuat dengan cara ketuk-ketuk. Kebetulan bos itu kan bisa baca Quran. Alhamdulillah, dengan ada 2 kali pertemuan kami pun 3 kali pertemuan kami pun cukup enggak menyangka bahwa mereka bisa baca Quran. Bisa. Alhamdulillah, itu ya di antara yang sudah kita yang terbukti dengan metode ini bisa baca Quran insyaallah. Allahu a'lam. Ya, baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, ini ada satu pertanyaan lagi.
tapi berkenaan dengan sejarah ya. Assalamualaikum Ustaz, tanggal berapa sebenarnya turun Al-Quran Iqra itu? Umumnya orang mengatakan tanggal 17 Ramadan, tapi dalam buku Al-Harikul Maktum oleh Syekh Safiatur Rahman Al-Mubarakfuri dikatakan nuzul Quran itu tanggal 21 Ramadan. Yang mana yang benar Ustaz? Mohon penjelasannya. Wassalam. Hamba Allah juga. Tidak ada namanya. Nah, mungkin saya jawab ya. Insyaallah. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, memang turun Al-Quran ini diperselisihkan tanggalnya oleh para ulama. Cuma jumhur itu mayoritas. Mayoritas ulama memilih 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan turun wahyu pertama. Tetapi ulama-ulama mu'arikh terakhir, mu'arikh artinya ahli sejarah ya, telah menghitung ulang bisa dimundurkan, ternyata bukan tanggal 17 Ramadan, tetapi 21 Ramadan. Itulah yang ditulis oleh Syekh Safiatur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam Al-Harikul Maktum. Sedangkan kitab-kitab lain tetap menulis 17 Ramadan. Jadi sangat sulit kita beralih kepada pendapat modern, karena 17 Ramadan itu sudah luar biasa ya. Dan Udah uruf. yang hakikatnya wallahu alam. Karena contoh-contoh lain juga beda. Misalnya kita mayoritas menganggap Rasulullah itu menjadi Rasul 40 tahun ya. Tapi menurut Syekh Safiatur Rahman Al-Mubarakfuri 39 tahun. Rasulullah juga lahirnya beda. Menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tetapi menurut Syiah tanggal 8 Rabiul Awal. Menurut Syekh Al-Mubarakfuri tadi tanggal 10 Rabiul Awal. Tapi untuk mengalahkan 12 Rabiul Awal ini sangat sulit ya. Sama dengan orang-orang Kristen. Orang Kristen menganggap Isa itu lahir tanggal 25 Desember. Setelah diteliti ulang, ternyata Isa itu lahir tanggal 24 Desember. Tetapi tidak mudah dirubah hari Natal itu. Jadi seperti Maulid Nabi juga. Maulid Nabi itu kalau kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah 12 Rabiul Awal lahir Rasulullah. Tetapi menurut orang Syiah 8 Rabiul Awal. Jadi itu perbedaan yang biasa-biasa saja. Saya pikir sudah kita jawab ya pertanyaan dari hamba Allah tadi. Tidak ada lagi, ada dari Abi. Waktu juga sudah tidak ada lagi. Jadi untuk mengambil berkah acara ini kita minta Ustaz Utsman bin Umar untuk membaca doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma barik lana bima razaqna. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa ghfir lana wa rahmna innaka rahmin warzuqna innaka raziqin waftahna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ballallahu minkum. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, juga kita ucapkan syukuran jazila wa ila liqa kepada ustaz-ustaz kita ahli metode neuro nadi ini. Hanya sampai di sini pertemuan kita, dan insya Allah kita bertemu kembali besok pagi dengan Ustaz Adanul. Selamat menunaikan ibadah puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.